di Badai Yefta kali ini. Sebelum kita memasuki renungan, ada baiknya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku,
apa pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu. Apa pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dulu kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat mengucap syukur buat kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk kami dapat memahami, dapat mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus turut campur dalam kehidupan kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema mengenai pemimpin dengan integritas Kristus. Kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan memiliki kewibawaan, kebijaksanaan dalam memimpin, dalam memadu orang-orang. Apalagi secara rohani. Secara rohani kita harus mengikuti setiap firman Tuhan dalam memimpin, terutama pelayan-pelayan Tuhan. Kalau pelayan-pelayan Tuhan sudah ditugaskan untuk memimpin, untuk dipakai, harus siap dengan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita memimpin untuk pelayanan tapi memakai kekuatan atau kemampuan diri sendiri. Tapi biarlah apa yang kita memimpin itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 27 ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan,
Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya akan memberi lebih singkat, lebih garis bawahi adalah seorang pemimpin harus selalu menepati janji. Janji itu harus kita bawa sebagai seorang pemimpin. Karena kalau seorang pemimpin memiliki janji atau yang tidak konsisten, itu akan merusak sesuai dengan setiap perkataannya, apa yang ditindakannya tidak benar. Sehingga kalau sebagai pemimpin rohani, yang pertama itu kita harus memiliki ketetapan konsisten, memiliki komitmen, tidak menyerah dalam keadaan apapun. Saat mengalami kesulitan, tetap semangat menjadi pemimpin. Jadi artinya kalau kita melihat dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, Tuhan menaruh kita untuk kita lebih giat bagaimana sebagai seorang Kristen, sebagai seorang kaum muda atau dalam Yefta untuk beribadah, kita harus memimpin itu dengan konsisten. Dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 ini, di dalam keadaan segala manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rasul Paulus menyatakan bahwa kita sebagai pemimpin harus memiliki kerendahan hati. Memiliki ketaatan. Harus konsisten. Jangan saya ngomong A tapi tidak sesuai dengan tindakannya. Saya ngomong B tapi tidak sesuai dengan tindakannya. Sebagai pemimpin harus konsisten dalam melakukan apa yang sudah dikatakan. Jangan sampai kalau sebagai pemimpin sudah mengatakan tapi banyak apa yang dikatakan itu tidak sesuai apa yang dilakukan. Itu adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikuti kita untuk sebagai pemimpin. Karena itu dalam firman Tuhan ini kita ditegaskan, kita diingatkan bahwa kita sebagai seorang pemimpin yang pertama itu kita memiliki konsisten, memiliki janji yang harus kita tepati. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan itu kita nggak melakukan, tapi kita melanggar. Itu di hadapan Tuhan itu sangat berdosa. Dan yang kedua adalah memiliki iman yang kokoh. Kalau kita seorang pemimpin harus selalu menepati janji, iman juga harus kokoh. Jangan sampai kita sebagai seorang pemimpin, iman kita goyang. Kita nggak ada pengaruh harapan. Kita nggak berani maju. Contohnya misalnya, kalau Jokowi sebagai pemimpin, tapi nggak ada pendirian yang kokoh, yang kuat, itu yang nggak ada istilahnya, nggak ada keyakinan, itu yang pasti nggak sanggup untuk memimpin bangsa Indonesia. Juga apalagi Yesus, kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai pemimpin, dia memiliki iman yang kokoh, dia taat kepada Bapaknya, dia merendahkan dirinya di kayu salib. Padahal dia Tuhan, dia mau berubah menjadi manusia untuk kita, untuk mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar. Dia memiliki ketaatan kepada Bapaknya, nggak melanggar. Itulah kita sebagai pemimpin harus memiliki iman yang kokoh. Yang pertama kita memiliki konsisten, yang kedua memiliki iman yang kokoh, dan yang ketiga setia terhadap panggilan Tuhan. Teman-teman, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jangan sampai kita sebagai pemimpin gak setia. Jangan, contohnya Saul. Saul sudah menjadi pemimpin bangsa Israel. Tapi akhirnya Saul gak mau menuruti firman Tuhan. Gak mau mendengarkan nasihat dari Nabi Samuel. Apa yang disuruh Tuhan itu harus udah benar. Tapi Saul gak mau. Itu contohnya. Kalau kita sebagai pemimpin, contohnya Rasul Paulus mau menjadi pemimpin rohani, memiliki kesetiaan panggilan terhadap Tuhan. Dipanggil itu maksudnya kita sudah dipemimpin, kita harus siap untuk melaksanakan. Jangan kita sudah ditugaskan, kita sudah dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin, tapi kita melarikan diri. Seperti contohnya kayak Yunus sudah dipakai Tuhan untuk ke Niniwe, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk sebagai berkat rohani bagi di Niniwe. Tapi Yunus melarikan diri. Itu yang nggak harus kita contoh. Tapi yang kita contoh adalah kalau kita baca dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-15 itu mengatakan bahwa 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dikatakan dalam firman Tuhan ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Yesus sebagai pemimpin yang rohani mau menjadi contoh teladan untuk kita bangkit lagi. Bangkit lagi artinya kita mau kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai kita sebagai kaum muda yang sudah dari kecil sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak ada panggilan Tuhan, tidak ada kesetiaan terhadap Tuhan, itu sia-sia banget. Walaupun dari kecil kita mengikuti orang tua kita. Orang tua kita udah Kristen. Contohnya, orang tua kita dipakai jadi hamba Tuhan dari kecil. Tetapi kita nggak ada kesetiaan terhadap Tuhan. Kita mengikuti maunya orang tua. Nggak ada pendirian teguh. Maksudnya dalam kesetiaan ini, kita mentaati Tuhan itu bukan berdasarkan aku ikut-ikutan lah, orang tuaku kan percaya sama Tuhan. Bukan itu. Maksudnya dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita memiliki niat sendiri. Jangan kita ikut-ikutan orang lain. Rasul Paulus ditegaskan, iman percaya kepada Kristus Yesus, bangkit dari antara orang mati. Kita percaya sebagai anak Tuhan harus bangkit untuk percaya kembali kepada Tuhan. Karena tanpa kita percaya kepada Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Ada 3 poin yang harus kita mengerti, harus kita simpan dalam hati. Kalau teman-teman mau catat gak apa-apa, kalau gak nyatat gak apa-apa. Tapi firman Tuhan yang paling penting kita harus diterima, harus kita ingat terus. Jangan sampai kita setelah mendengarkan firman Tuhan kita lupa. Aduh, itu namanya saya juga masih banyak kesalahan. Saya muda juga. Dulunya saya kaum muda saya juga pernah menggampangkan firman Tuhan. Lupain lah. Apa sih firman Tuhan itu? Ngapain harus suka-suka baca firman Tuhan, harus mendengarkan firman Tuhan? Tapi saya sadar, saya bertahun-tahun orang tua saya hamba Tuhan, tapi kalau hidup saya enggak sesuai dengan firman Tuhan, sama aja omong kosong. Tapi dari sini kita diingatkan lagi kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. 3 poin yang harus kita tanggapi.
yang harus kita simpan dalam hati. Yang pertama, harus tetap konsisten. Artinya, sebagai anak Tuhan yang sudah dipanggil untuk memimpin kaum muda, memimpin jemaat, memimpin singer, memimpin sekolah minggu, apalah pokoknya yang berkaitan dengan kepemimpinan, kita harus tetap konsisten. Artinya, janji yang kita lakukan itu berdasarkan firman Tuhan. Jangan kita melakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, memiliki iman yang kokoh. Iman yang kokoh. Kalau rumah didirikan di atas pondasi batu, rumah akan kokoh. Kalau rumah didirikan di atas pasir, rumah akan rubuh. Jadi, kita sebagai kaum muda, kalau ingin menjadi seorang pemimpin, memiliki iman yang kokoh. Kita dapat ambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 13. Dan yang ketiga, setia terhadap panggilan Tuhan. Setiap panggilan Tuhan itu artinya, saya ulangi lagi maksudnya, kalau kita sudah ditugaskan, sudah dipilih, jangan kita sia-siakan. Seringkali kita kaum muda, kita menyepelekan. Saya juga pernah menyepelekan. Ya, istilahnya dosen sudah dikasih tugas kayak gini. Tapi saya sering menyepelekan. Tapi saya ingin berubah, teman-teman. Kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kesetiaan terhadap panggilan Tuhan kita lalaikan. Gitu aja firman Tuhan yang kita dengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan selesai dan saya akan berdoakan kepada teman-teman apa yang kita sampaikan apa yang kita dengarkan firman Tuhan, apa yang saya sampaikan bisa dapat mengerti. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami masih banyak kekurangan. Kami masih banyak kelemahan. Seringkali sebagai kaum muda kami banyak melalaikan. Tetapi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan untuk kembali mendengar akan firman-Mu. Sebagai seorang pemimpin yang berintegritas di dalam Kristus. Terima kasih. Pakai kehidupan kami sebagai seorang pemimpin yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.